Halo semuanya, selamat datang di video psikoedukasi dari kelompok kami. Nah, di video kali ini kita akan membahas salah satu aspek penting dalam emotional intelligence yaitu social skill. Nah, sebelum masuk ke intinya, kita kenalan dulu nih. Apa sih kira-kira soft skill itu? Soft skill itu sendiri merupakan kemampuan non-teknis yang berhubungan dengan cara kita berinteraksi, berkomunikasi, dan bekerja sama dengan orang lain. Berbeda dengan hard skill yang bisa kita pelajari dari buku atau pelatihan teknis, soft skill itu lebih menyangkut karakter, sikap, dan kecerdasan emosional kita. Kalau kita berbicara terkait kecerdasan emosional atau emotional intelligence, kita dapat mengacu pada teori psikolog nih yang bernama Daniel Goleman itu sendiri. Nah, menurut Daniel Goleman, emotional intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, dan mengelola emosi diri sendiri maupun orang lain. Goleman membagi L itu menjadi 5 dimensi. Yang pertama itu ada self-awareness, yang kedua self-regulation, yang ketiga self-motivation, yang keempat itu empati, dan yang terakhir itu ada namanya social skill. Nah, dari kelima dimensi tersebut, fokus kita hari ini adalah dimensi yang kelima, yaitu social skills atau keterampilan sosial. Nah, social skill dalam konteks L ini bukan sekedar bisa ramah atau basa-basi ya. Nah, ini malah lebih jauh dalam nih dari yang lain lah gitu. Nah, Goldman merinci social skills ke dalam 8 cakupan. Nah, apa saja? Nah, Supaya lebih mudah dipahami, kami akan menunjukkan langsung bagaimana social skill ini diterapkan dan tidak diterapkan dalam kehidupan kerja nyata nih. maka dari itu, yuk kita saksikan nih dua adegan ini. Pertama, situasi tanpa social skills. Dan yang kedua, situasi dengan social skills. Nah, mari kita perhatikan perbedaannya ya. Belum mulai ya, kita mau bahas terkait laporan keuangan yang udah dikasih sama klien yang di PT yang gue pegang ya. Nah, ini gue minta reportnya harus selesai hari ini ya, udah ada di atas meja gue. Tapi datanya dari klien belum selesai semua, gimana mau beres kalau gitu? Kok bisa sih? Kita juga udah bantu follow up sebenarnya. Loh, kalau kayak gitu gue nggak mau tahu ya, kalian terserah kalian mau gimana gitu kan. Pokoknya report hari ini udah bisa selesai ya, bisa kan Ara? Enggak dong, data aja nggak ada, gimana caranya bisa kelar laporan hari ini? Kan kalau misalnya ini kalian nggak bisa, kalian tuh harusnya ngomong dong sama gue dari awal. Nggak jangan semata-mata kayak gini, pokoknya gue nggak mau tahu nih report harus udah ada di atas meja gue. Oke? Nggak bisa klien kita dong, emang kamu juga udah bantuin follow up kliennya? Ya itu kan urusan kalian ya, gue nggak mau tahu. Gue kan sebagai ketua tim, gue pengennya nih beres ini selesai. Ini gue udah ditanya manajemen juga nih guys, tolong ya. Pokoknya gue mau tahu. Ngoceh doang, bantuin enggak. Gue ketua tim di sini, jadi harusnya yang punya kendali itu juga kalian yang buat follow up terkait laporan keuangan ini ya guys. Gue nggak mau tahu. Pokoknya hari ini report ini udah ada di atas meja gue dan kita meetingnya selesai sampai sini. Itu aja yang mau gue follow up ke kalian. Oke, thank you. Oke, lanjut. Halo guys, selamat malam. Malam, Mbak. Mbak. Gimana kalian udah sampai rumah semua? Alhamdulillah Udah sampai udah. rumah, Mbak. Aman. Oke, maaf banget ya meeting kali ini dadakan dan harus online. Jadi aku mau tahu progres yang buat presentasi di besok nih, persiapannya itu gimana aja guys? Mbak, saya khawatir ya sama data dari keuangan ini belum masuk juga ya, sampai sekarang ini gimana ya? Waduh, belum ya? Berarti kita perlu kerjain malam ini nih. Yang lain gimana? Bisa nggak? Menurut saya sih mending kita tunda aja gitu ya presentasinya daripada maju tapi datanya juga nggak lengkap. Tapi kayaknya nggak bisa deh kalau kita undur karena kita udah konfirmasi kita untuk akan hadir dari hari Rabu. Tapi masa secara mendadak, kita cancel, bisa dibilang kan kita ngerusak kepercayaan klien kita juga ya. Oke, benar sih dua-duanya. Kalau misalnya kayak gini kayaknya kita harus cari jalan tengah nih. Kalau Andi ada concern lain nggak nih selain itu? Takut sih kalau klien malah kecewa kalau lihat data kita yang nggak lengkap. Masuk akal. Lik, kita gimana kalau misalnya kita nih susun presentasi dulu nih, pakai data yang ada, terus kita jelasin transparan ke klien soal data yang masih pending. Nah, itu tuh jadi kita buat tunjukin komitmen kita aja tuh gimana? Bisa sih, aku setuju juga. Jadi bisa kelihatan kita lebih profesional dan, daripada kita harus tunda secara dadakan. Oh, oke deh. Kalau gitu bisa diterima sih ya. Kita maju bisa dengan lebih maksimal ya jadinya. Oh ya, aku boleh usul sesuatu nggak ya? Kan selama ini kita kalau bikin laporan bisa dibilang masih, mostly penuh dengan teks ya, format-format jadul. Gimana kalau misalnya kita untuk klien kita selanjutnya dan yang akan kita presentasi ini, menggunakan infografis. Bisa jadi tuh jadi lebih ringkas dan, klien juga lihatnya jadi tertarik. Belum pernah coba sih sebelumnya ya. Terlalu risky nggak ya kira-kira? Aku sih udah ada template-nya. Jadi kita tinggal isi data, kita update aja ke situ, nggak butuh waktu lama kok, bisa kita coba untuk ringkasan eksekutifnya dulu.
Aku sih suka ya idenya Lita, boleh nih. Kamu klik aja bagian itu. Terus nanti kalau misalnya ada yang lain boleh juga. Nah, selama eksekusinya oke tuh aman aja sih Lita. Oke. Kamu kayaknya ada yang mau disampaikan ya? Biasanya kamu punya ide bagus nih. Jangan ragu loh. Iya sih Mbak, sebenarnya saya ada ide bagus. Tapi sebenarnya saya juga takut salah Mbak. Aman, buat di sini nggak ada yang salah. Kita semua butuh masukan dari kamu. Eh, oke deh, makasih ya Mbak. Kalau saran dari aku sih, mungkin gini kali ya. Kita tetap presentasinya mungkin besok, kita usahain besok, ya kan? Nah, jadi kita untuk sementara ini, kita pakai data yang sementara dulu aja gitu. Kita minta ke finance. Nah, habis itu kita pakai angka estimasinya, tapi yang udah kevalidasi kan. Nah, habis itu update finalnya kita masukin deh sebelum presentasi itu kan bisa ya kira-kira. Paling gitu aja sih saran dari aku. Wah, boleh banget, boleh banget. Setuju kok sama Budi. Sarannya bagus. Oke, ini nggak ada lagi ya? Karena sarannya udah banyak, terus juga solusi sama idenya juga banyak nih dari kalian, jadi nggak apa-apa, kita mulai kejarin deadline malam ini. Sekarang tinggal bagi tugas aja ya. Jadi, tolong Andi kontak finance, tolong minta data sementaranya, terus Budi bantuin Andi buat formulasi estimasi. Nah, Rita tolong desain grafisnya, sama Nisa koordinasi timeline dan pastiin semuanya tuh on track. Terus nanti aku akan brief klien soal situasi terkini. Semangat ya semuanya. Oke Mbak. Oke, Mbak. Oke, Nanti siap, saya Kak. minta Semangat, temanya. Om. Ya, Thank you, terima kasih. Om. Kalau ada apa-apa, info di grup ya. Oke. Oke, Oke, Mbak. Kak. Nah, teman-teman, dari 2 adegan yang baru kita saksikan nih, dapat dilihat perbedaan itu cukup sangat jelas ya. Yang di adegan pertama itu tanpa menggunakan social skill. Rapat yang seharusnya bisa menjadi produktif malah berakhir kacau balau. Nggak ada yang mau mendengar, konflik tidak diselesaikan, dan tim bubar tanpa solusi. Sebaliknya, jika menggunakan dengan social skill diterapkan, situasi yang sama menghasilkan kolaborasi yang produktif. Nah, konflik dapat diselesaikan dengan tenang, ide-ide muncul, terus semua anggota merasa dihargai, dan saling merasa respect antar satu sama lain nih. Selanjutnya, bagaimana sih, Alif, relevansi di dunia nyatanya itu? Menurut saya relevansi social skill di dunia nyata itu bukan hanya di kantor loh Mas Erik. Nah, sebagai mahasiswa, kita juga membutuhkan social skill hampir di setiap hari. Misalnya saat mengerjakan tugas kelompok, menyampaikan pendapat dalam diskusi kelas, melakukan presentasi depan dosen dan teman-teman, hingga ketika kita mengikuti organisasi atau kepanitiaan. Dengan kemampuan sosial yang baik, kita dapat bekerja sama lebih efektif, menghindari konflik yang tidak perlu, serta membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Nah, di era sekarang yang serba cepat, berubah, dan penuh tantangan, kemampuan berkomunikasi, berkolaborasi, dan memimpin dengan empati menjadi nilai tambah yang tidak ternilai. Bahkan, banyak perusahaan tidak hanya mencari orang yang pintar secara akademis, tetapi juga individu yang mampu bekerja sama dalam tim, beradaptasi dengan berbagai situasi, serta menjalin hubungan yang baik dengan rekan kerja. Karena itu, social skills menjadi salah satu keterampilan penting yang perlu terus kita kembangkan sejak masa perkuliahan. Nah, jadi kesimpulannya, social skills itu bukan hanya sekedar pelengkap dalam emotional intelligence. Ini adalah kemampuan yang membuat kita menjadi pribadi yang tidak hanya cerdas, tapi juga bijak dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, sekian video psikoedukasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa terus kembangkan soft skill kalian, karena di dunia nyata, EQ itu sama pentingnya dengan IQ.